Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liva Fitriani dan juga rekan saya Virena Eka Zaiwanti. Di sini kami berdua ingin mempresentasikan mata kuliah pajak internasional modul kedua dengan judul ketentuan tentang sumber penghasilan. Pajak internasional dapat didefinisikan sebagai kesepakatan antar negara yang memiliki persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B berdasarkan Konvensi Wina, yang menyebabkan ketentuan perpajakan di suatu negara tidak berlaku bagi penduduk atau organisasi asing sesuai kesepakatan bilateral. Secara umum, pajak internasional mengatur pemajakan subjek pajak dalam negeri yang memperoleh penghasilan dari luar negeri dan subjek pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan dari dalam negeri, serta bertujuan untuk menghindari pajak berganda karena perbedaan ketentuan pajak antar negara, meningkatkan perekonomian dan perdagangan, serta meminimalisir hambatan investasi dari penanaman modal asing akibat perbedaan pengenaan pajak. Selanjutnya mengenai kebijakan pajak internasional di Indonesia. Indonesia sering terlibat dalam perdagangan internasional melalui aktivitas impor dan ekspor yang menyebabkan wajib pajak dalam negeri memperoleh penghasilan. Sebagai penandatanganan Konvensi Wina, Indonesia memiliki aturan yang hanya berlaku untuk subjek dan objek pajak di wilayahnya. Badan yang tidak berkedudukan di Indonesia umumnya tidak dikenakan pajak Indonesia, kecuali jika terkait erat dengan ekonomi dan hubungan kenegaraan. Hal ini diatur dalam Peraturan Perpajakan Nasional termasuk Undang-Undang PPH Pasal 32A tentang Perjanjian Pajak Internasional untuk menghindari pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak, serta Pasal 3 yang membahas subjek pajak. Selanjutnya mengenai sumber penghasilan dalam ketentuan perpajakan. Ketentuan tentang sumber penghasilan pada umumnya menentukan kondisi atau kriteria penentu apakah suatu kategori penghasilan dianggap telah diperoleh dari sumber yang terletak di dalam atau di luar Indonesia. Indonesia menerapkan pemajakan atas semua penghasilan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri atau worldwide income. Karena atas penghasilan luar negeri wajib dilaporkan, maka atas pajak-pajak yang sudah dibayar di luar negeri dapat diperhitungkan. Selanjutnya mengenai sumber penghasilan dalam ketentuan perpajakan. Ketentuan kredit pajak luar negeri sebelumnya diatur dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 164/KMK.03/2002. Ketentuan lama mengatur kredit pajak luar negeri atas penghasilan. Yang pertama, untuk penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Yang kedua, untuk penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Dan yang ketiga, untuk penghasilan berupa dividen dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Nah, kerugian yang diderita di luar negeri tidak boleh digabungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak. Selanjutnya, Menteri Keuangan menerbitkan perubahan Peraturan Menteri Keuangan nomor 192/PMK.03/2018 tentang pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri. Tujuannya adalah mendorong wajib pajak baik orang pribadi maupun badan untuk dapat mengklaim manfaat P3B. Selain itu juga bisa mendapatkan pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah atau pembebasan dari pengenaan tarif pajak di luar negeri. Pajak penghasilan Pasal 24 mengatur tentang hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak di luar negeri. Hal ini bertujuan supaya wajib pajak tidak terkena pajak ganda karena telah melakukan pembayaran pajak asetnya di luar negeri. PPH Pasal 24 juga mengatur nominal pajak yang dibayarkan di luar negeri yang berfungsi sebagai pengurang nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Viren. Selanjutnya, penghasilan yang menjadi objek pajak penghasilan dan konsep penerapannya di beberapa negara. Objek pajak penghasilan pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, penghasilan dari hubungan pekerjaan. Yang kedua, penghasilan dari kegiatan usaha. Yang ketiga, penghasilan modal. Dan yang keempat, penghasilan lainnya. Terlepas dari pengelompokan objek pajak penghasilan di atas, dalam praktiknya penentuan apakah suatu jenis penghasilan merupakan objek pajak penghasilan atau tidak bergantung pada ketentuan perundang-undangan pajak penghasilan yang berlaku di setiap negara. Selanjutnya, sumber penghasilan dalam Pasal 24 ayat 3. Sumber penghasilan kena pajak berdasarkan Pasal 24 ayat 3 adalah sebagai berikut. 1. Penghasilan dari saham dan sekuritas.
2. Bunga, royalti, dan sewa harta bergerak. 3. Sewa harta bergerak. Yang keempat, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima, penghasilan bentuk usaha tetap atau BUT. Yang keenam, penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau pemodalan dalam perusahaan pertambangan. Yang ketujuh, keuntungan karena pengalihan harta tetap. Dan yang kedelapan, untuk keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu BUT. Selanjutnya, selain 8 jenis penghasilan di atas, berdasarkan Peraturan Menteri Penentuan Sumber Penghasilan di Luar Negeri ditambah dengan trust atau kontrak investasi kolektif. Definisinya adalah kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan di mana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Penghasilan dari luar negeri bisa berasal dari trust, dengan penentuan sumber penghasilan berdasarkan negara tempat trust didirikan dan tahun perolehan mengacu pada pengenaan pajak di luar negeri. Jika penghasilan trust dikenakan pajak, tahun perolehan adalah saat penghasilan diperoleh. Sebaliknya, jika tidak dikenai pajak, maka tahun perolehan adalah saat penghasilan diterima atau diperoleh, tergantung mana yang lebih dulu. Selanjutnya, penghasilan luar negeri yang digabungkan dengan penghasilan dalam negeri. Penghasilan luar negeri yang digabungkan dengan penghasilan dalam negeri adalah penghasilan neto. Pasal 4 ayat 2 mengatur besarnya penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan sebagai berikut. 1. Penghasilan usaha termasuk penghasilan dari cabang atau perwakilan WPDN di luar negeri adalah sebesar penghasilan neto. Yang kedua, penghasilan yang berasal dari trust di luar negeri adalah sebesar penghasilan neto atau bagian penghasilan neto yang diterima atau diperoleh WPDN. Dan yang ketiga, penghasilan lainnya adalah sebesar penghasilan neto. Penghasilan neto adalah semua penghasilan dikurangi biaya-biaya secara fiskal boleh dibiayakan. Selanjutnya, sumber penghasilan lainnya. Beberapa contoh dari penghasilan yang masuk dalam kategori penghasilan lainnya antara lain 1. Imbalan karena jaminan pengembalian utang. Yang kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Yang keempat, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Yang kelima, keuntungan karena pembebasan utang. Yang keenam, keuntungan karena selisih kurs. Yang ketujuh, penghasilan dari kegiatan di angkasa luar dan laut lepas. Yang kedelapan, premi asuransi. Dan yang kesembilan, penghasilan dari selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Contoh penghasilan yang masuk dalam kategori penghasilan lainnya menurut Detweiler tahun 2009 antara lain 1. Hadiah dan penghargaan. 2. Pembebasan utang. Yang ketiga, beasiswa. Yang keempat, penghasilan judi. Dan yang kelima, imbalan yang didapat karena adanya perjanjian untuk tidak bersaing. Serta yang keenam adalah penghasilan dari sanksi yang dikenakan atas keterlambatan dalam melakukan suatu pembayaran. Oke, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Semoga materi presentasi kami bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.